Ini rancangan teknokratik juga sudah saya sampaikan. Lanjut aja. Ini kontennya juga sudah saya sampaikan tadi di awal. Ini apa tulisannya aja, tapi penjelasannya sudah saya sampaikan. Ini juga sudah saya sampaikan. Ini tulisannya. Lanjut aja. Nah, ini nanti bisa sambil dipelajari karena ini adalah turunan dari Permendagri 86 terkait persiapan penyusunan RPJMD, pembentukan tim orientasi mengenai RPJMD gitu ya. Silakan nanti bisa dibaca sendiri ya, bisa dibaca sendiri karena saya ngejar supaya ada forum diskusinya lebih panjang ya. Karena ini kan saya tinggal ngutip di dalam Permendagri 86. Lanjut aja. Penyusunan rencana ini juga sudah ngutip. Lanjut aja Pak. Ini RPJMD juga lanjut aja, pelaksanaan musrembang sudah saya jelaskan. Nah ini, pada posisi perencanaan yang saya lihat seperti yang dilakukan oleh Jawa Barat ya. Ada posisi perencanaan tahun 2013, ini bagus, lanjut aja, ini lanjut. Lanjut, ini lanjut. Saya berikan contoh, ini saya berikan contoh yang punya Jawa Barat, ini bagus ya, bagus. Ini ketika Jawa Barat menyusun dokumen perencanaan 2009 sampai 2013. Jadi ini mengambil, dia mulai dari tahap persiapan, kemudian tahap upaya menumbuh kembangkan, tahap pemantapan, tahap pengembangan, dan tahap diversifikasi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat contoh Jawa Barat ini bisa ditiru nih, bisa ditiru modelnya. Jadi ada tahap persiapan, tahap upaya menumbuh kembangkan, tahap pemantapan, tahap pengembangan, dan tahap diversifikasi. Ini adalah tahapan ketika Bapak-bapak dan Ibu sekalian menyusun dokumen jangka menengah. Kan ada tema ya selama 5 tahun, ada tahapan selama 5 tahun, ada juga yang tema itu sama dengan tahapan, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang tema berbeda dengan tahapan. Ini model yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Barat. Ini bisa ditiru oleh teman-teman di kabupaten kota maupun provinsi lain. Lanjut. Ini evaluasi sudah saya jelaskan. Nah, lanjut aja, ini masuk ke kerangka umum. Nah, kerangka umum ketika Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ketika akan menyusun dokumen RPJMD, harus mampu membuat identifikasi masalah yang pernah saya sampaikan, mulai dari permasalahan pokok, kemudian masalah, dan akar masalah. Inilah yang nanti akan harus dipecahkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika menyusun dokumen RPJMD. Maka ketika ada masalah pokok dipecahkan dengan tujuan dan sasaran, kemudian masalah dipecahkan dengan strategi, dan akar masalah dipecahkan dengan kebijakan. Nanti ini model-model ini tetap dilakukan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian supaya kita pada saat menyusun dokumen RPJMD adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Jadi ada problem needs-nya adalah ini sebuah teori model. Teori model, apa yang ingin diubah, ini adalah kondisi terakhir, kemudian outcome-nya adalah apa yang ingin dicapai, kemudian output-nya adalah apa yang dihasilkan dari sebuah proses, dan proses adalah apa yang dikerjakan, dan input adalah apa yang digunakan dalam bekerja. Tapi ini semua mulai dari input, proses, output, outcome, impact itu adalah menyelesaikan dari permasalahan yang ada di daerah. Ya, menyelesaikan permasalahan. Itu intinya adalah itu. Nah, lanjut. Kemudian bagaimana arsitek kinerja? Kita di kinerja terakhir adalah mencapai sasaran pembangunan daerah. 1, kesejahteraan masyarakat. Kemudian meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing,
ada meningkat kesadaran masyarakat itu bisa diukur dari meningkatkan pendapatan masyarakat itu ya, mengurangi kemiskinan, tuh, terus mengurangi pengangguran, itu dari kesadaran masyarakat. Itu indikatornya bisa kemiskinan, bisa indeks Gini rasio, bisa apa, pengangguran itu ya. Itulah bagaimana supaya kita mencapai pada kesejahteraan masyarakat ini inti dari perencanaan pembangunan daerah. Tujuan akhirnya adalah itu. Lanjut, ini ada permasalahan pembangunan. Ini contohnya ada permasalahan birokrasi, ada permasalahan arsitektur, ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan sosial dan budaya. Nah, kita awalnya itu kita mempelajari begini, ada permasalahan pembangunan ini, Pak, yang kita lihat dulu, kita cari, kita gali dulu. Tentunya ini ketika kita akan menggali permasalahan pembangunan, ada permasalahan birokrasi, ada permasalahan penyelenggara pemerintah, ada aksesibilitas, ada infrastruktur, kita juga ada data dukung, ada datanya yang harus kita cari, yang kita peroleh, data-data itu. Kita harus mencari data. Ini sebagai contoh, pada saat kita akan membuat sebuah dokumen perencanaan pembangunan, kita harus tahu dulu ada permasalahannya apa. Di sini ada contohnya, ada permasalahan itu. Nah, terus bagaimana hubungan antar permasalahan tersebut? Nah, lanjut. Dari keempat itu kan ada terkait dengan permasalahan Nanti tadi. di akhir pertemuan kita akan sebutkan mana yang lebih utama. Tapi yang jelas poin dari pendapat yang pertama ada hubungan antar permasalahan, misalkan tingginya tingkat kemiskinan. Tadi kan ada 4, terus ada pendidikan, kemudian ada kesehatan, ada infrastruktur. Nah, kemudian ini akan mempengaruhi terhadap harga barang dan keterisolasian wilayah. Jadi inilah yang menjadi hubungan antar permasalahan. Ini harus kita pecahkan, harus kita selesaikan. Ini akan masuk ke bagaimana kita menyusun sebuah dokumen. Kemudian ada indikasinya. Indikasinya apa? Nah, kita lihat indikasinya, Pak Agus. Indikasinya di mana lah? Indikasinya itu akan terlihat di indikator tentang IPM, indikator tentang produk domestik regional bruto. Klik satu lagi. Nah, ada di indikator kemiskinan. Ini kan terindikasinya di sini. Ini IPM, ini IPM-nya rendah kan gitu. Berarti ada pendidikan, ada kesehatan, di situ muncul ada pendapatan, ada pengeluaran per kapita gitu ya. Terus produk domestik regional bruto, berarti daya saingnya juga kita rendah, ODRP-nya kita kecil. Terus ada kemiskinan kita tinggi. Nah, ini yang harus kita pecahkan. Ini kita dapat nih, ada suatu indikator yang harus kita pecahkan. Ini salah satu contoh ya, contoh. Nah, setelah ketemu, terus kemudian kita lihat, kita sampaikan kepada kepala daerah, calon kepala daerah, kemudian oleh kepala daerah, dia membuat visi misi kepala daerah, kan gitu. Dari visi misi kepala daerah, apa yang dia inginkan di visi misinya. Kita lihat, lanjut. Nah, kita lihat visi misinya seperti apa. Nah, pada saat membuat visi misi kepala daerah kan kadang tidak lewat teman-teman Bapeda, kadang kan membuat sendiri-sendiri gitu ya, membuat sendiri-sendiri. Terus ada yang membingungkan kita sebagai tim penyusun dokumen RPJMD. Maka apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan reklasifikasi visi misi gubernur, wali kota, bupati tahun 2000. Ini contoh ya. Jadi saya tadi malam membuat contoh yang tahun 2030 ya. Kan pilkada kan 2024, berarti praktis 2024 akhir kita pilkada ada kepala daerah, kemudian 2025-nya mungkin baru dilantik. 2000 dilantik mungkin di pertengahan di pertengahan tahun ya. Saya nggak tahu nih apa jadi apa enggak, saya juga nggak ngerti, nggak tahu ya. Ini apa mundur lagi saya juga nggak tahu. Nah, mungkin Pak Sekjen tahu nih. Nah, saya nggak tahu. Pokoknya saya membayangkan bahwa nanti akan dilantik di sekitar tahun 2025 akhir atau pertengahan. Maka dibuatlah
RPJMD-nya 2025-2030 gitu loh. Nah, setelah ketemu seperti ini, ada pada saat kampanye kepala daerah akan membangun pemerintahan yang bersih, tegas, adil, dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat provinsi, kabupaten, WKD gitu ya. Kan kita nggak tahu, jadi saya tidak menyebutkan mana gitu ya. Jadi saya istilah lah gitu ya. Jadi saya buatkan istilah yang maju dan sejahtera pada tahun 2030 melalui pembangunan infrastruktur, fisik, pembangunan ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan mental spiritual. Nah, ketika membaca seperti ini, kan kita bingung Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita harus reklasifikasikan. Membangun pemerintahan yang bersih, tegas, adil, dan berwibawa itu seperti apa? Mewujudkan masyarakat provinsi, kabupaten, menurut Pak Sekjen BKD ya, yang maju dan sejahtera seperti apa? Kita reklasifikasikan. Klik satu persatu, Pak. Klik satu persatu, mewujudkan masyarakat BKD yang maju sejahtera. Berarti masukkan dulu pertama mewujudkan masyarakat BKD yang maju dan sejahtera, kan provinsi kabupaten kota. Kemudian mewujudkan pembangunan pemerintahan yang berwibawa, kemudian pembangunan infrastruktur dan fisik, pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Ada 4 yang harus dilakukan. Pada tahun 2030, di akhir tahun 2030 kan tujuan akhirnya kan tahun 2030, ada 4. Nah, kemudian nanti bisa di-share lagi ya Pak Agus Salim pada teman-teman supaya nanti bisa menjadi pegangan. 4 tadi tentang pembangunan pemerintahan berwibawa itu menjadi misi RPJMD. Nah, ini adalah hasil reklasifikasi. Hasil reklasifikasi yang akan kita lakukan nanti pada tahun 2025-2030. Itu pada saat kampanye, pada saat pilkada, contohnya gitu ya, ini contoh. Pada saat kampanye, pada saat pilkada, itu membangun sarana pelayanan dasar, bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian. Nah, terus di misi RPJMD-nya itu kan kita tidak harus sama persis. Kita lakukan apa sih sarana prasarana dasar, itu hubungannya dengan infrastruktur fisik misalnya. Kita masukkan ke infrastruktur fisik. Kemudian fasilitasi transportasi darat, udara itu apa? Kita juga karena fasilitas, maka itu masuk ke infrastruktur fisik juga, pembangunan fisik. Kemudian kalau mengembangkan ekonomi lokal masuk kemana? Nah, masuk kepada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, misi RPJMD-nya. Kemudian yang di pilkada pada saat menyampaikan pemilu, dia akan membangun sarana prasarana perumahan. Nah, sarana perumahan itu kita masukkan dalam misi RPJMD-nya infrastruktur fisik. Kan gitu, kan sejenis ya, kita regrouping sejenis. Ada sarana pelayanan dasar, ada fasilitas transportasi darat, ada sarana prasarana listrik, perumahan. Nah, kita masukkan regrouping menjadi pembangunan infrastruktur fisik. Kemudian yang terkait pembangunan ekonomi lokal, kita masukkan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian bagaimana dengan motivasi dan kinerja PNS? Motivasi dan kinerja PNS kita memasukkan dengan pembangunan pemerintahan yang berwibawa. Kan meningkatkan motivasi dan kinerja. Kalau kinerjanya baik, maka pemerintahannya diharapkan juga akan membaik. Diharapkan. Kemudian terkait dengan misi mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus, kalau punya, silakan dimasukkan dalam pembangunan mental spiritual. Otonomi khusus, kita terutama yang di teman-teman di Papua ya, ini ada otonomi khusus ya, silakan misalkan dimasukkan dalam misi RPJMD dalam pembangunan mental spiritual khusus di sana, itu dipakai untuk yang lain pembangunan apa silakan. Ini contoh. Kemudian memberikan beasiswa bagi pelajar, kan pada saat kampanye suka menyampaikan itu. Nah, pada saat memberikan beasiswa tepatnya masuk ke mana? Masuk ke sosial dan budaya. Misi RPJMD-nya. Jadi pada saat pilkada
ada 7 misi, kemudian dituangkan di dalam RPJMD setelah direklasifikasikan tadi itu adalah menjadi 4. Jadi 4 misi RPJMD. Kan sama tadi dengan yang di tujuan tadi yang pada saat mau reklasifikasi kan kita ada 4. Nah, ini visi RPJMD provinsi, kota, kabupaten, WKD tahun 2025-2030. Nah, sekarang itu kita lihat pada yang tadi, yang awal tadi, kan mau mewujudkan masyarakat WKD yang maju dan sejahtera, kan gitu. Kemudian masyarakat maju dan sejahtera itu lanjut Pak Agus Salim. Nah, mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera, ini misinya tadi kan kita sudah tadi membahas bareng-bareng misinya direklasifikasikan ada 4. Dari kalimat yang panjang lebar dari punya kepala daerah, kemudian kita regrouping, masukkan menjadi sebuah visi misi yang tertuang di dalam dokumen RPJMD. Visinya tetap tidak boleh berubah itu, tapi dalam misi RPJMD boleh disesuaikan. Gitu. Jadi kelihatan di situ adalah maju dan sejahtera. Maju dan sejahtera itu dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan pemerintahan yang berwibawa, pembangunan mental, spiritual. Itulah yang diharapkan oleh kita dengan 4 ini, kemudian harus dijalankan dengan baik sesuai target-targetnya untuk mencapai masyarakat yang maju sejahtera. Kemudian di dalam misi ini, misi yang sudah disampaikan, sudah kita susun bersama. Misi ini pembangunan pemerintahan yang berwibawa, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, pembangunan mental dan spiritual. Nah, ini nanti dijabarkan menjadi tujuan. Pemerintahan yang berwibawa itu tujuannya apa? Nah, tentunya karena bercerita tentang pemerintahan, maka kita harus memiliki tujuan yang berhubungan dengan pemerintahan. Berarti penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, ya efektif itu kita tahu lah ya harus efektif. Jadi pemerintahan yang baik. Kemudian pembangunan infrastruktur. Tadi kan permasalahannya terkait dengan infrastruktur, ada terkait dengan aksesibilitas gitu ya di awal kita ya. Itu masuk di dalam pembangunan infrastruktur sebagai tujuan. Kemudian pembangunan ekonomi dan sosial budaya itu membangun fondasi perekonomian yang hubungannya dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Tadi kan hubungannya dengan IPM. Yang di awal kita ya, waktu kita mau ada indikasi itu kan IPM. IPM berarti kan hubungannya dengan kesehatan, dengan pendidikan, dan perekonomian, pengeluaran per kapita. Nah, pembangunan ekonomi sosial budaya kita masuk menjadi tujuan. Kemudian pembangunan mental spiritual yang tadi hubungannya dengan otonomi khusus itu adalah meningkatkan peran aktif tokoh masyarakat dan agama dalam pembangunan mental masyarakat. Itu sebagai contoh tujuannya itu. Nah, lanjut. Misi, tujuan, dan sasaran. Nanti pada saat kita sudah tahu tujuannya, ini hubungannya dengan tadi ya. Tadi kan ada 4, ada apa namanya? Ada 4 misi, kemudian kita jabarkan lagi 4 misi itu menjadi 7 tujuan. Tujuan inilah yang kita kupas satu-satu. Tujuan yang pertama mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Terus sasarannya apa? Nah, sasarannya karena hubungannya dengan pemerintahan, maka yang akan menjadi sasaran kita adalah pada SDM dan lembaganya. Jadi, sumber daya manusianya diperbaiki, kemudian lembaganya juga diperbaiki. Yang masih salah kita benarkan, yang benar kita pertahankan. Kita perbaiki satu persatu. Tuh. Nah, apakah kita sudah memperbaiki atau belum ini hubungannya dengan
cita-cita Pak Jokowi ya tentang penyederhanaan organisasi, kemudian penyetaraan jabatan itu loh. Kalau bisa besok sudah clear, sudah selesai, itu tidak tidak ditahan-tahan oleh daerah, besok sudah clear. Kemudian lanjut misi kedua terkait dengan peningkatan aksesibilitas. Jadi ingat-ingat bahwa dan sekalian tadi ada 4 misi, kemudian dari tujuan kita yang pertama pemerintahan yang berwibawa, dari 7 tujuan pemerintahan berwibawa ada 2 sasaran. Kemudian bagaimana dengan tujuan yang aksesibilitas kita membuat sasaran akses ibu kota, kabupaten, dan distrik-distrik ya. Jadi dari kabupaten, kota, dan kecamatan itu ya. Itu sasarannya itu. Kemudian meningkatkan infrastruktur penunjang itu juga aksesibilitas terkait dengan air, listrik, telekomunikasi itu kan penunjang. Itu sebagai sasaran kita. Kemudian bagaimana dengan misi ketiga? Nah, misi ketiga itu ada tujuan fondasi perekonomian. Nanti tolong materi ini di-share-kan ke teman-teman supaya nanti bisa mengulang-ulang. Tadi sih misi 3 apa gitu di sana ya. Misi 3 nanti lihat misi 3 ini terus tujuan tadi yang dari 7 misi 4 menjadi 7 tujuan apa tujuan yang dari misi 3 gitu ya. Supaya nanti bisa membuka-buka di lembarannya. Kalau ini kan kita tidak membuka lagi yang sudah dilewati PowerPoint-nya. Tujuan membangun fondasi perekonomian, berkembangnya sektor pertanian. Bisa juga tambahin lagi sasaran yang kedua, sasaran lainnya berkembangnya sektor kehutanan atau sektor perikanan, silahkan. Sektor kelautan bagi yang punya laut, silahkan. Yang penting tujuannya adalah membangun fondasi perekonomian. Perekonomian itu bisa macam-macam, dari bisa pertanian, bisa perdagangan, silahkan ya. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Meningkatkan pelayanan kesehatan, sasarannya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Terus kualitas kesehatan yang lain, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Ini bukan kualitas pelayanan kesehatan ya. Lanjut di misi keempat. Misi keempat sebelumnya di misi keempat itu kita tahu adalah meningkatkan peran aktif tokoh masyarakat. Jadi 4 misi, kemudian tujuannya meningkatkan peran tokoh masyarakat, sasarannya mewujudkan masyarakat yang sehat mental spiritual. Jadi tadi yang otonomi khusus ya. Nanti di yang Banyumas nanti diperbaiki ya, diketik sendiri ya, dirubah yang pendidikan ya. Jadi memang masih tertulis kesehatan. Tadi malam baru dibuat. Nah ini contoh hubungan sasaran dan strategi ya. Nah ini model ketika kita akan menyusun tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Nah tadi kan kita sudah bersama-sama melihat terwujudnya aparat yang disiplin terkait dengan sasaran. Kemudian strateginya apa? Supaya aparatur yang disiplin itu tercapai. Kemudian kita regrouping. Ada aparatur, ada kelembagaan. Strateginya cukup satu, reformasi birokrasi. Strategi satu. Nah, strategi satu reformasi birokrasi kapan dilaksanakan? Nah, itu saya kasih tanda bintang, maksudnya itu mulai dilaksanakan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029. Nah, klik satu lagi, keluar satu bintang, strategi satu adalah reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu akan kita lakukan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029. Lanjut. Nah, stop. Nah, itu ya. Jadi yang strategi satu itu reformasi birokrasi itu dilaksanakan 2027 sampai 2029. Boleh nggak kalau hanya dilaksanakan sampai tahun 2028? Boleh gitu loh. Kalau memang sudah tercapai, boleh silakan ganti yang lain, strategi yang lain. Gitu. Kan tidak harus terus-terus dilaksanakan. Gitu. Kalau memang mau dilaksanakan secara terus-menerus ya nggak apa-apa. Tapi umumnya dilaksanakan secara terus-menerus. Terus terkait dengan akses ibu kota kabupaten, nah distrik-distrik, nah itu strateginya kan sudah kita lihat bersama, peningkatan infrastruktur perhubungan,
Ini akses ya, upaya dan akses berarti upaya dan infrastruktur ini baru dilaksanakan pada tahun 2028 sampai dengan 2030 yang akses ibu kota ke distrik. Kemudian infrastruktur telekomunikasi, listrik, dan air bersih itu di strategi tahun 2008 sampai tahun 2029. 26, 27 kita belum melaksanakan, misalkan contoh seperti itu. Kemudian sektor pertanian dalam rangka sektor pertanian kita pengembangan ekonomi kerakyatan itu dilaksanakan pada tahun 2029 sampai dengan tahun 2030. Kemudian meningkatnya derajat kesehatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesehatan masyarakat kita dimulai pada tahun 2008 sampai 2030 dengan strategi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. Taraf pendidikan masyarakat kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, kita lakukan pelayanan pendidikan di tahun 2008 sampai dengan tahun 2029. Sedangkan pemwujudan masyarakat yang sehat mental dan spiritual kita lakukan di tahun 2030 misalkan. Nah, itu adalah strategi yang ke-7 pengamalan dan pemantapan nilai budaya keagamaan. Lanjut. Nah, strategi 1 tadi kan sudah saya sampaikan. Nah, strategi 1 itu terkait reformasi birokrasi. Nah, itu strategi 1 2026-2027. Silakan mau ditulis sampai tahun 2028 juga tidak apa-apa. Itu adalah melaksanakan sasaran 1 dan 2. Jadi sasaran 1 dan 2 strateginya adalah 1 terkait dengan reformasi birokrasi. Tadi kan sudah kita susun, kita buat di dalam model yang ada bintang-bintang tadi ya. Seperti itu. Kemudian pengembangan ekonomi kerakyatan, strategi 4, kita melaksanakan sasaran yang kelima. Oke, berlanjut itu sudah saya jelaskan karena sudah mau jam 11. Kemudian arah kebijakan 5 tahun. Arah kebijakan itu adalah turunan ya, turunan dari setelah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, baru masuk kebijakan. Nah, tadi kan di sasaran kita ada berapa tadi ya? Ada 7 ya, ada 7 sasaran. Maka kita lihat satu persatu dari sasaran itu kita jabarkan di arah kebijakan. Penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka kebijakannya apa tahun 2026? Kebijakannya adalah pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tahun 2026. Terus 2027 kebijakannya peningkatan disiplin aparatur. Pak, boleh nggak kalau misalkan 2027 kita juga masih membangun sarana prasarana? Boleh. Boleh aja, silakan. 2028 masih prasarana boleh. Sampai 30 boleh. Boleh silakan, tapi nanti kita lihat kalau memang kebijakan itu sudah cukup diselesaikan tahun 2026, ya sudah 2026 aja, tidak harus sampai dengan akhir gitu ya. Kemudian infrastruktur berhubungan. Infrastruktur berhubungan itu membuka akses ibu kota, terus pembangunan berhubungan udara, pembangunan darat, berhubungan darat. Nah, ini dilaksanakan itu berbeda-beda di tahun-tahun 2026 yang daratnya belum, baru udara dulu. 2027 udaranya sudah selesai, maka yang infrastruktur darat tahun 2027 kebijakan kita misalnya itu loh. Terus infrastruktur penunjang, kan kita infrastruktur penunjang ada listrik, ada air bersih, ada telekomunikasi, itu silakan dibuat. Itu apa bisa tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kan ini kan 5 tahun, berbicara 5 tahun. Mau semuanya setiap tahun boleh nggak boleh, silakan aja. Terserah daerahnya masing-masing. Tapi lihat kemampuan kondisi daerah masing-masing. Kemudian sasaran yang ke-7 terkait dengan pendidikan, kita mau melaksanakan apa saja, penyediaan sarana prasarana, tahun pertama, tahun kedua, pendidikan di ibu kota kabupaten masih terus, baru tahun 2028 di ibu kota kabupaten sudah selesai, kita bergeser ke pendidikan yang ada di kecamatan atau di desa, silakan ya. Terus sudah selesai semua, kecamatan sudah, ibu kota kabupaten sudah, ibu kota kota sudah, desa sudah, terus apa lagi? Di tahun terakhir ya perbaikan manajemen pendidikannya.
Kemudian kesehatan sama seperti pendidikan, terkait dengan sarana prasarana awalnya di ibu kota, terus ke kecamatan, setelah bagus baru sistem pelayanannya. Perekonomian juga sarana prasarana pertanian, tahun kedua masih pertanian, tahun ketiga baru berganti peternakan, tahun keempat perikanan, tahun kelima kehutanan, silakan. Gitu ya. Kita diserahkan ke daerah masing-masing. Ini hanya sebagai contoh dan model saja. Gitu. Terkait dengan mental dan spiritual, tahun 2029 kita memaksimalkan peran penduduk asli atau masyarakat di situ. Terus kemudian yang tahun 2030 kita meningkatkan kesejahteraan. Nah, kemudian ini lanjut ke arah kebijakan tahun 2020 ini adalah keterpaduan yang tadi yang kita bahas di tahun 2026, mulai pendidikannya apa, kesehatannya apa, ekonominya apa, infrastrukturnya apa gitu ya. Di tahun 2026 kita gabungkan menjadi arah kebijakan. 2027 tadi dari sasaran apa, kebijakan apa, gabungkan di tahun 2027. Nah, ini tata urutannya seperti itu. 2028 tadi bercerita tentang pendidikan masih masuk, kesehatan masih masuk, pendidikan masih masuk, pangan masih masuk, masuklah koperasi terkait dengan peningkatan perekonomian lokal ya, masih masuk arah kebijakan tahun 2027 tahun sebelumnya. Nah, ini temanya akhirnya seperti ini. Akhirnya temanya itu seperti ini. Tema ini nanti kita dibuat oleh kita, oleh tim perumus penyusun RPJMD gitu ya. Nanti kalau kepala daerah tidak sampai ke sini, biasanya hanya sampai pada visi misinya aja gitu. Nanti temanya kita yang nyusun. Tapi sebaiknya pada saat kita nyusun, kita juga mengajak tim perumusnya kepala daerah atau tim suksesnya kepala daerah. Jadi setahu saya ketika saya nyusun berapa kali ya, mungkin 3 kali ya sampai dengan ini, itu kita ajak berdiskusi supaya bersama-sama memikirkan bersama-sama dan kita tidak salah gitu loh. Tadi di tahun 2026 temanya kepada infrastruktur jalan dan sarana pemerintahan. Tahun kedua kepada pemenuhan pelayanan dasar. Tahun ketiga pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Tahun keempat pada peningkatan layanan distrik. Tahun keempat pada optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan. Kalau ini dihubungkan dengan cerita tadi yang dengan model yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahapannya ini di terakhir adalah tahap diversifikasi. Jadi tahap persiapan di bawah, terus tahap kedua naik semakin baik. Di tahun 2000 akhirnya adalah kondisi yang ideal yang diinginkan oleh kepala daerah, yaitu masyarakat yang sejahtera. Diharapkan di tahun 2030 itu masyarakat sejahtera dengan melakukan optimalisasi peran masyarakat. Ini adalah tingkatannya pada saat kita menyusun tema. Nah, kemudian masuklah pada dokumen RPJMD kita pada program. Nah, ini harus kita perhatikan, meskipun programnya itu sudah tertulis, sudah tertuang di dalam Permendagri 90 ya, Permendagri 90, termasuk di pemutahiran di permutahirannya, silakan nanti disesuaikan. Ini saya adalah kondisi menulis ini lanjut tidak berdasarkan pada ini sudah saya jelasin tema pembangunan berkaitan naik ke atas ya, naik ke atas. Nah, sekarang masuk pada program. Nah, ini saya sampaikan di sini programnya itu tidak letterlek sama dengan program yang ada di dalam pemutaran di Inmendagri itu ya. Jadi ini adalah program yang bukan yang ada di Inmendagri. Jadi nanti bisa terjadi beda programnya ya. Tapi programnya adalah tujuannya sama untuk pencapaian pelaksanaan kebijakan umum. Tadi sudah kita bahas bareng-bareng, kita pelajari bersama-sama.
pada strategi 1. Ini kita nanti hanya memberikan contoh 2 saja ini, 2 saja contoh. Ada strategi 1. Di strategi 1 tadi kan kita bercerita tentang reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu apa saja sih isinya kan gitu. Nah, di strategi 1 isinya adalah 1 sumber daya manusianya, kemudian yang kedua adalah lembaganya. 2 itu adalah lembaga pemerintahan. Nah, ketika sudah kita pasang 2 hal ini kepada sumber daya manusia, kemudian kepada lembaganya, maka kebijakan umum tadi kan sudah kita pelajari bareng-bareng bersama-sama. Yang akan kita lakukan adalah sarana prasarana aparatur, terus sistem pelatihannya dan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan, maka programnya supaya bisa pas, maka adalah yang pertama peningkatan kapasitas sumber daya fungsional perencana. Karena kita seorang fungsional perencana, jadi saya beri contoh fungsional perencana. Sebenarnya bukan fungsional perencana, tapi sumber daya aparatur secara total ya, secara total. Masih di strategi birokrasi, Pak. Masih di strategi birokrasi, reformasi birokrasi strategi 1 ini sudah strategi 1. Di program prioritasnya tahun 2026-2027 adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kan sama dengan tadi yang kita bahas di depan sana. Sebenarnya kita di reformasi birokrasi aparatur disiplin tahun berapa sampai berapa? Kita tahun 2026 dan tahun 2027. Programnya ini, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur atau fungsional perencana. Ini tahun 2026-2027. Kemudian program lainnya apa? Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan karena hubungannya dengan akuntabilitas, maka sistem pelaporan capaian kinerja keuangannya harus ditingkatkan. 2026-2027. Kemudian terkait dengan disiplin aparatur ya kita buat tahun 2026-2027. Yang terakhir, yang tahun 2027 itu program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan. Program peningkatan kapasitas kelembagaannya mungkin akan dilakukan perubahan hanya di tahun 2027. 2026 kita tidak melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, hanya di tahun 2027-nya. Kan sesuai dengan yang tadi kita bahas di depan. 2026 apa strateginya, 2027 apa strateginya, terus apa arah kebijakannya itu ya, di programnya ini. Boleh nggak tahun 2026 kita peningkatan kapasitas kelembagaannya kita tingkatkan? Boleh aja. Ini kan contoh. Jadi tidak harus sama gitu ya. Sistem informasi itu hubungannya dengan kelembagaan diperbaiki itu hanya di tahun 2027. Kemudian strategi yang kedua itu strategi kita kan meningkatkan infrastruktur listrik, air, dan telekomunikasi kan strategi itu. Terus di arah kebijakan umumnya adalah pengembangan infrastruktur wilayah. Programnya itu kita kan akan melakukan terkait dengan strategi aksesibilitas. Tadi kan 3 tahun ya di awal kita ya akan melakukan selama 3 tahun. Nah, ini harusnya bukan 2022, harusnya 2026, 2027, 2028. Ada yang keliru ya, belum saya rubah. Program pengembangan komunikasi itu di tahun 2026, 2027 program pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan, baru 2028 penyediaan air baku atau air untuk air minum, air bakunya. Nah, kemudian ini dilakukan setiap tahun berbeda-beda. Boleh nggak Pak, kalau saya mau melakukan programnya terkait dengan komunikasi dan informasi sejak tahun pertama sampai tahun terakhir, boleh silakan. Tapi lihat pada kebutuhannya ya, bukan keinginannya. Kalau ternyata kebutuhan cukup 1 tahun selesai, ya sudah 1 tahun selesai. Kalau bisa kita itu jangan patuh atau mengikuti dari OPD, tapi kita lihat dari
kebutuhan dan permasalahan terselesaikan nggak. Kalau terselesaikan hanya 1 tahun ya sudah terselesaikan. Bisa digunakan program lain atau program ini digunakan di tempat lain gitu, atau di kabupaten lain kalau ini punya provinsi ya, seperti itu. Nah, terus setelah kita bercerita tentang program, maka pada bab terakhir tadi kan kita sudah berbicara tentang pendahuluan, kemudian gambaran umum tentang data, terus keuangan, terus bab 4-nya tentang permasalahan dan isu strategis, bab 5 visi misi kepala daerah, bab 6 tujuan sasaran, terus bab 8 strategi dan kebijakan. Lanjutannya adalah terkait dengan program. Sekarang adalah masuk yang terakhir terkait dengan indikator. Nah, terkait dengan indikator. Nah, sebelum masuk pada indikator kinerja pembangunan daerah, kita harus tahu terlebih dahulu, ini sudah tadi strategi 2. Sudah saya jelasin, lanjut ke ilustrasi aja. Nah, di sini. Sebelum kita masuk pada bab terakhir tentang indikator kinerja pembangunan daerah, kita harus paham dulu mana yang kinerja, mana yang indikator, mana yang target. Bapak-bapak dan ibu sekalian sudah bisa membayangkan, oh ternyata kinerja kita terkait dengan kemiskinan. Menurunnya kemiskinan, berarti kan kita ini kinerja, meningkatnya kemiskinan, menurunnya kemiskinan, menurunnya pengangguran. Ini kita sebut dengan kinerja. Kemudian indikatornya apa? Indikator kemiskinan, ya angka kemiskinan yang diukur dari persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk, misalkan itu, atau yang di bawah garis kemiskinan. Silakan rumusnya dibuat kalau ikut dengan BPS silakan, atau punya formula sendiri ya, formula sendiri yang di bawah garis kemiskinan itu termasuk angka kemiskinan. Gitu ya. Silakan, kan kita ada garis kemiskinan yang sudah dibuat oleh BPS. Silakan. Nah, terus kemudian ada target. Nah, targetnya ini ketika kita bercerita tentang kemiskinan, sudah tahu indikator, mana kinerja, mana indikator kinerja, mana target, maka di dalam bab itu, bab indikator kinerja pembangunan, baru kita masuk. Misalkan tadi dibahas di awal, kita kan masih tingginya tingkat kemiskinan, ya, gitu ya. Di awal tadi kita bercerita tentang kemiskinan. Kemudian ini sebagai permasalahan yang harus kita pecahkan, kita selesaikan, atau sebuah kondisi lah, atau sebuah situasi yang harus kita pecahkan, kita selesaikan. Kemudian kinerjanya adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Indikator kinerjanya adalah angka kemiskinan. Targetnya tahun 2030 berapa persen? 6,5% misalnya. Nah, jadi ada permasalahan, ada permasalahan sudah kita pecahkan, kemudian ada kinerja kita menurunkan tingkat kemiskinan, indikatornya adalah angka kemiskinan. Terus terakhir adalah targetnya kita berapa persen. Termasuk juga pengangguran, termasuk juga terkait dengan angka kematian ibu, terus kepemilikan akte kelahiran, pelayanan air bersih, luasan irigasi dalam kondisi baik. Nah, ini umumnya kalau kita bercerita tentang dokumen rencana pembangunan daerah, itu adalah 4 indikator makro yang selalu kita sebut-sebut, selalu dipasang. Satu adalah permasalahan kemiskinan, permasalahan pengangguran, permasalahan pertumbuhan ekonomi, permasalahan IPM, gitu ya. Terus baru masuk pada OPD-OPD di indikator-indikator kematian ibu, misalnya akte kelahiran, itu ya, air bersih, itu akan masuk di dalam permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh OPD. Kemudian ini adalah contoh lagi, contoh terkait dengan arsitektur indikator kinerja pembangunan daerah. Misalkan sasarannya adalah angka kematian ibu, menurunnya angka kematian ibu. Nah, ini indikator kinerjanya adalah angka kematian ibu. Terus programnya apa? Programnya adalah program keselamatan ibu melahirkan dan anak. Jadi menyelamatkan ibu yang melahirkan dan anaknya. Indikatornya ini indikator outcome ya, program kan harus outcome, indikator kinerjanya adalah
cakupan kunjungan ibu hamil, gitu ya. Terus kegiatannya adalah perawatan secara berkala bagi ibu hamil. Indikator outputnya jumlah ibu yang mendapatkan perawatan. Itu sebuah contoh. Terus kemudian angka kematian ibu, indikator itu bisa terselesaikan dengan 2 program. Ini contoh ya, contoh. Contoh bisa, silakan kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian merubah juga boleh, silakan. Ini kan contoh. Mungkin di Permendagri nggak ada, silakan nanti bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana puskesmas maupun puskesmas pembantu dan jaringannya. Itu program itu mudah-mudahan bisa menurunkan angka kematian ibu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini contoh, akhirnya ketemulah kita model contoh yang tadi ketika kita bercerita tentang problem solver ya, bagaimana sih pemecahannya. Yang tadi di awal kan kita punya problem needs, ada problem, ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan. Ini contohnya seperti ini. Ada rendahnya penggunaan